Selamat malam bersama kami di channel cerita tentang sekitar kita. Tetap saksikan, like, dan subscribe. Selamat malam, kembali lagi di cerita sekitar kita bersama saya. Pada malam hari ini, sesuai dengan janji kita, akan mendatangkan Bang Yoyok. Dan ini Bang Yoyok sudah ada di sini, akan menceritakan tentang pengalamannya kerasukan Jalangkung, Bang ya? Iya, betul. Nah, tolong mic-nya dideketin aja, Bang. Oh iya. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja ke cerita. Iya, ceritanya dulu waktu dulu tuh saya nggak tahu sih ya, jadi adik tuh bawa mainan Jalangkung dari kertas itu. Dari kertas kan dia rame di rumahku tuh rame, terus saya ikut dalam permainan itu saya ikut. Pertama adik saya yang main, itu kertas dari star, terus A, B, C sampai Z, Ya. dan yang di sebelah kanan atas itu home, pulang. Di bawah juga ada 0 sampai 9, hitungan gitu. Itu cara mainnya itu pensil diletakkan di start dulu, start, terus bilang selamat datang, terus ditanyain, kamu siapa? Terus itu nanti pensilnya gerak sendiri itu. Pensilnya gerak sendiri ke huruf ABC itu ya. ABC itu dia menuliskan namanya itu. Namanya siapa, terus kamu lahir tahun berapa, terus matimu tahun berapa juga. Terus waktu itu nama siapa, terus dari kapan, lalu kapan? Itu udah lama sekali sih itu namanya. Itu bukan dari orang Indonesia, dari India juga, dari Belanda, Bukan dari dari bukan namanya itu. Dia makanya berapa, terus ya udah kalau gitu saya terima kasih, sekarang silahkan kembali ke rumah kalian, ke home itu, kembali. Nah, saya lihat itu, saya seneng kan, saya coba, saya sama kakak saya, itu orang dua bisa, jadi pensil sama kakak saya pegang, selamat datang, nulis namanya siapa, terus dia lahir tahun berapa, matinya tahun berapa, tuh tinggal di daerah mana, tuh tulis semua itu. Tuh lancar itu pertama, saya sama kakak saya lancar. Saya suruh pulang, dia pulang. Itu tangannya gerak sendiri itu. Terus ya coba saya sendiri bisa. Katanya tanyain gitu, tak suruh pulang bisa. Tak coba lagi. Kan penasaran lagi kan, tak coba lagi namanya siapa. Terus waktu itu yang datang tuh cewek. Dia dari India gitu. Dari luar. Luar. Tuh tahun berapa lupa saya, matinya tuh tahun berapa. Nah, waktu itu dia suruh pulang. Udah terima kasih, kamu sekarang pulang kembali ke rumah. Itu pensil berhenti di itu di tengah-tengah. Di tengah kertas itu. Iya, dia nggak mau pulang. Wah, bingung saya kan, tangan saya berat gini. Langsung saya lepaskan tuh pensilnya. Wah, dia langsung saya ketakutan kan. Dia ngikutin saya.
Saya kan hal itu kan saya nggak tahu. Boneka jalan-jalan Heeh, ngikutin. iya, roh-roh itu ngikutin saya. Loh kok ada Kak, dengan saya Kak seperti ada yang ngikutin, Mhm, bawaannya nggak enak gitu loh. mhm, Seperti rasanya ketakutan, gimana saya bingung kan, gitu. Terus saya bingung, saya bilang sama kakak saya, "Itu gimana ini? Nggak mau pulang." mhm, Saya itu diikutin terus, saya kelihatan dia mau merasukin saya. Saya ketakutan langsung kakak saya terus anu, dia juga bingung kan, terus gimana, terus dia manggil minta tolong sama temennya. mhm. Itu teman terus temennya tapi punya kakak tuh, temennya punya kakak toh. Lah terus kakaknya yang bisa itu yang mau menyembuhkan saya. Terus saya terus ke rumah saya, Mhm. terus saya mau ditolong terus saya itu, "Ini yang mengikuti kamu tuh cewek," gitu kan saya. Terus kalau dia enggak, biar dia masuk ke dalam tubuh ini, kamu tak isi gitu. Oh, pageri gitu Heeh, maksudnya? dipagari saya diisi gini-gini. Kok enggak mempan, malah saya ngamuk-ngamuk gitu. Mmm, Malah saya jadi menjadi-jadi tuh kayak di menjadi terus nggak karuan itu toh. Jadi ngamuk, permintaannya aneh-aneh gitu ya? aneh-aneh. Saya minta disuruh ke pohon, apa, pohon pundung itu. Saya minta ke situ. Ini Ya, daerah mana? Pohon Bundung daerah mana? itu ya di samping rumah, di kebun pokoknya, Itu lokasinya di mana? sekitar rumah. Enggak, alamatnya di mana ini? Itu alamatnya di, eee, Kemiri Salatiga. Oh, Kemiri Salatiga, jadi mintanya di situ, ternyata kok nggak bisa ya, sama aja ya. berlangsung berapa lama ini? Wah itu lama itu berhari-hari itu nggak bisa hilang. Ini saya mau tanya, untuk itu waktu kejadian tahun berapa itu? Itu dulu tahun tahun 1999. Itu 99? waktu saya masih sekolah, masih Mmm, kelas 3 STM lah. sekolah ya berarti. Iya, Terus itu tempat yang dimaksud, lokasi yang Bang Yoyo suruh ke pohon Bundung itu lokasinya di mana tepatnya? itu letaknya di sini Mas, di belakang sini. Di belakang rumah ini? Ya sekarang udah jadi rumah sekarang. Oh, Oh, dulu kan di situ kebon. oh sini ya, berarti Heeh, belakang sini, belakang sini. pas ya kita. Sekarang jadi rumah. Mmm, Nah situ, terus dilanjut bisa, ceritanya bagaimana? itu dulu sampai situ, terus itu tetep nggak bisa itu, tambah tambah parah tambahan itu. Terus saya itu ada orang dari Ambon, Mhm, itu ngekos di sini dekat rumah saya itu juga. mhm, Itu juga itu bantu saya, ya misalnya dia kan doakan saya juga, mhm, doakan saya, doakan terus supaya saya cepat sembuh. Tapi ya nggak langsung sembuh itu lama masih juga. lama sekali itu, susah sekali soalnya. Soalnya istilahnya itu, apa, istilahnya dia itu terjebak dalam permainan dia itu Oh, jelamunya. Oh, dia kan nggak mau pulang dia. mmm, Dia terjebak di tengah-tengah. Istilahnya kayak ke terjebak ke dimensi itu loh, dimensi mhm. antara manusia dengan dimensi mereka. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Iya. Sebelum dilanjutkan ceritanya, saya akan panggil mungkin dari ada lagi narasumber. Ini, pemuda yang terlahir di tahun milenial ini. Jadi mungkin
ada suatu pendapat atau bagaimana, nanti kita panggilkan saja. Selamat malam. Selamat malam Mas Yoyo. Silakan duduk. Silakan. Nah, ini dari cerita mungkin baru setengah ini cerita Bang Yoyo ini. Ini yang kejadian ada permainan jalangkung yang terjebak di dalam tubuh Bang Yoyo waktu itu tahun 99. Ini kan karena tahun 99, mungkin saya tanya ini Mas Iman tahun 1999 waktu itu masih umur berapa ini? Tahun segitu saya masih umur 3 tahun Pak. 3 tahun ya, ini berarti masih kecil banget. Ini saya panggil karena mungkin tahun sekarang Mas Iman sudah masuk di tahun milenial ya, jadi pemuda milenial. Mungkin Betul. Menurut Mas Iman tentang cerita Bang Yoyo ini, tentang jalangkung yang terjebak dalam tubuh Bang Yoyo ini, bagaimana menurut Mas Iman? Menurut saya dan menurut riset-riset yang saya pelajari ya, untuk jalangkung itu dari sejarahnya itu merupakan sebuah ritual, dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Iya, itu sebenarnya ritual untuk bersenang-senang sebenarnya. Untuk menyembah dewa keranjang. Agak aneh emang. Dari namanya aja juga udah aneh. Namanya aja Cai Langkung. Jadi dari namanya aja udah nyerempet ke jelangkung. Masuk ke tanah Indonesia jadi jalangkung. Iya, karena udah ada asimilasi budaya lah dari antara Tiongkok dan Nusantara. Dari orang-orang Jawa itu masuk sehingga menjadi budaya tersendiri di Indonesia. Sebenarnya itu untuk bersenang-senang sih, untuk perayaan kayak habis panen gitu, pesta gitulah, untuk dewa keranjang. Tapi itu sebenarnya sudah punah. Cuma di Indonesia itu sudah diteruskan gitu loh, dan menjadi sebuah klinik untuk rakyat Indonesia sendiri gitu. Juga sama untuk perayaan pesta juga ya, malah mungkin disalahkan juga mungkin buat ritual yang lain. Iya, medianya pun menarik. Itu medianya bisa menggunakan orang-orangan sawah, terus ada juga yang pakai gayung itu loh, gayung yang tradisional itu. Tapi kalau dari Tiongkok pakai media apa? Ya sama sih, hampir sama dari sana gitu. Atau dengan media lain, dengan menggunakan boneka gitu bisa. Ya hampir sama kayak voodoo lah. Tapi kalau voodoo kan untuk nyantet orang gitu. Kalau ini kan untuk ritual keagamaan mereka gitu. Berarti ritual pesta apa namanya Bang, yang kayak perayaan panen gitu ya. Iya. Malah disalahartikan di sini untuk hal-hal yang negatif gitu. Jalangkung itu versinya buat macam-macam sih versinya. Untuk jalangkung versinya macam-macam, kan ada yang dari batok kelapa itu juga. Kalau di versi saya itu di filmnya ada sebenarnya, di luar itu sebenarnya dari luar itu dari luar, bukan keranjang sih Mas. Itu gimana ya? Iya, tapi coba dilihat dari apa ya? Itu ada rapalannya kok Mas. Ada rapalan juga, rapalannya itu ada. Ini pertanyaan, kalau gitu waktu itu Bang Yoyo dalam ritual apa? Itu sebenarnya cuma main-main aja itu. Main-main. Bukan ada ritual. Itu kan dari adik saya, itu kan dari sekolahan tuh, dari sekolahan. Itu sebenarnya di sekolah juga pada main, terus dibawa ke rumah. Terus main ke rumah, saya ikut. Nah, akhirnya terjadi seperti itu kan. Nggak mau pulang. Ya itu. Terjebak dia. Dia ngikutin saya terus. Saya ditolong orang lain, nggak mau panik. Itu istilahnya kayak terjebak di dimensi antara manusia dengan itu roh makhluk itu. Sampai berapa tahun ya, atau berapa bulan? Bertahun-tahun Mas. Berapa tahun? Itu gimana ya? Lupa saya itu. Hampir setahun? Lebih. 2 tahun?
Lebih Mas, Lebih. lebih tuh. Terus dari perjalanan 3 tahun itu yang dirasakan Bang Yoyo apa? Ya kelamaan mereka tuh sepertinya nggak itu apa, semakin agak menjauh dia. Dia menjauh sendiri dengan adanya kita sering mendekat sama Tuhan gitulah. Itu mendekat terus dia semakin menjauh. Tapi selama saya kena itu, saya jadi sensitif. Jadi apa-apa saya tahu. Di situ ada roh, ini roh, saya tahu. Saya nggak tahu itu secara langsung seperti itu, nggak tahu. Ya gitulah tadi ya. Dia sebenarnya terbuka lah. Siksanya ya. Tadi terbuka, jadi apa-apa tahu jadinya. Kalau menurut Mas Iman nih, coba mungkin bisa menjelaskan kalau soal masalah dimensi yang sensitif sampai dan berkelanjutan, jadi Bang Yoyo ini jadi sering sensitif. Kalau menurut Mas Iman bagaimana? Untuk menjadi sensitif gitu ya, itu tergantung orangnya lagi. Untuk itu kembali ke orangnya lagi sih, karena yang mengalami kan Mas Yoyo. Apa itu bentuk trauma? Ya kemungkinan bisa. Trauma ya, trauma tekanan selama bertahun-tahun itu. Ya betul. Itu bisa ditanyakan ke neurologi, dokter tentang otak itu. Coba tanyakan aja situ. Soalnya emosi, perasaan itu kan ada di otak semua. Terus yang setahu Mas Iman, mungkin lebih dijabarkan lagi tentang Jalangkung sendiri, tadi kayaknya masih setengah ya. Tentang Jalangkung ya. Itu tahun berapa waktu itu? Itu sebenarnya perayaannya tradisinya tuh sudah ribuan tahun sebenarnya. Tapi di Tiongkok sendiri punah. Tapi untuk di Nusantara itu dilanjutkan sebagai tradisi gitu. Dan untuk anak-anak muda kan biasanya suka bersenang-senang gitu loh. Waktu perayaan setelah panen atau apa gitu kan dirayakan dengan Jalangkung, dengan tradisi seperti kata Mas Yoyo tadi, itu pakai mantra-mantra gitu juga bisa. Yang saya baca begitu di artikel-artikel dari Liputan 6 atau artikel tentang metafisika gitu juga. Terus kalau sekarang nih Mas Iman sendiri apakah pernah bermain Jalangkung sendiri? Apa mungkin baru dengar permainan itu sekarang? Kalau bermain enggak, tapi cuma lihat film-filmnya aja. Kayak apa, Jalangkung itu terbang, apa itu kalau Jalangkung terbang apa juga gitu Mas? Atau gimana? Atau Masnya sendiri yang ketarik Jalangkung atau gimana itu Mas mainnya? Iya, kalau yang di film-film kan ini terbang gitu, ritual ngejar gitu. Itu kurang tahu. Kalau ngejar mungkin itu mungkin hanya di film sih ya. Kalau saya kan nggak tahu sih itu sampai terbang itu nggak tahu. Iya, gimana ya, itu mungkin kan saya dibuat-buat ya di filmnya itu. Kalau mungkin kalau saya tahunya ya cuma dari pengalaman saya. Kalau masalah untuk Jalangkung seperti dari Batok Kelapa itu saya belum pernah alami. Jadi Terus kalau itu dari perjalanan pagi sampai malam, aktivitasnya apa itu kalau selama 3 tahun itu? Ya biasa aja itu, cuman nggak nyaman aja itu. Kurang nyaman. Nggak nyaman tidur, nggak nyaman. Nggak biasanya. Dulu sebelum kena tuh nyaman, saya tidur enak. Kalau selama saya diganggu itu tidur tuh kayak nggak tidur. Yaitu kakaknya itu hanya cuman Bang Yoyo aja yang kena, kakaknya apa nggak kena? Saya aja. Satu orang. Saya aja. Soalnya yang terakhir main saya tuh terakhir saat nggak mau pulang dia. Itu mau maghrib itu. Sore mau maghrib itu. Ya mungkin kelamaan lah saya, mungkin kelamaan saking saya seneng ya gimana ya, baru tahu itulah jadinya
kenapa jadinya seperti itu. Ya mau pulang, wah lama sekali itu jadinya. 3 tahun ya. Iya. Terus yang untuk yang terakhir 3 tahun itu rasanya bagaimana? Yang dirasakan bagaimana? Ya sudah nggak ngikut ya, nggak ngikutin, cuman jadi hawanya beda, Mas. Sudah beda, Beda. bukan seperti yang 3 tahun itu. Iya, seperti normalnya dulu kan. Ringan. Jadi seperti apa, segelnya dibuka gitu. Istilahnya seperti itu. Udah lepas gitu. Iya. Tapi dari perjalanan 3 tahun selesai nih. Terus selama selesai itu apakah dari perjalanan setelah 3 tahun ada kira-kira yang dirasakan mungkin trauma atau terngiang atau gimana? Pernah nggak? Kalau trauma enggak sih, Mas. Enggak ya? Enggak, cuman jadi sensitif aja sih. Jadi tahu di situ ada apa, di situ apa. Cuman nggak lihat, cuman tahu di situ ada Rasa. rasanya. Rasa ya. Itu makhluknya besar kecil tuh saya tahu. Tapi nggak lihat. Nggak lihat. Hanya merasakan. Bisa merasakan. Itu banyak ada roh-roh yang di situ banyak tuh saya tahu. Gitu. Banyak, ada 1 tok, ada 2, itu saya tahu. Oke, gini Bang Yoyo. Mungkin kita dari tim cerita sekitar kita, mungkin lain waktu kita akan ke jalan-jalan keluar nih. Jadi mungkin kita ambil syuting di luar. Kapan-kapan nanti Bang Yoyo terlibat di dalam syuting kita gimana? Siap ya? Jadi paling tidak bisa mungkin bisa menceritakan kondisi di outdoor nanti ya, di lokasi keadaannya bagaimana, nanti kita panggil Bang Yoyo untuk bersama kita di acara di luar nanti. Siap ya? Siap. Oke. Mungkin Mas Imam apa yang ditambahkan? Saya mau tanya. Coba. Ini kan Mas Yoyo peka ya terhadap makhluk-makhluk halus. Nah itu membedakan makhluk halus dengan yang nyata gitu di dunia nyata ini, itu gimana Mas? Apakah nanti kita salah-salah lihat atau gimana itu? Kan karena saya nggak tahu, saya nggak punya siksaan apa-apa. Ya membedakannya gimana ya? Soalnya itu saya sudah terbuka sih di dimensinya. Jadi dimensinya dia sudah terbuka di saya. Soalnya kan gini, Mas Yoyo kan langsung gitu, bukan bakat dari lahir gitu. Iya. Saya kurang tahu juga sih itu. Jadinya nggak tahu bisa jadi begitu gimana, nggak tahu. Jadi saya jalan ke sana, nanti ketemu, loh ada, nah jadi gitu. Ya. Sebenarnya saya pengennya normal aja, saya nggak mau seperti itu nggak mau, malah nggak enak seperti itu. Enaknya normal aja, tapi nggak tahu gimana hilangnya gimana, saya nggak tahu. Jadi sekarang masih terbuka, di sana ada itu tahu saya. Kalau di sini gimana Mas? Di sini saya masih aman, di sini masih aman, cuman di belakang sana ada pojok. Itu jangan kalau di hal itu, kalau itu jangan, nanti bisa, soalnya seperti itu bisa membuka celah itu nanti. Oke, bisa dilanjutkan Mas Man, mungkin apa yang mungkin bertanya lagi, atau mungkin ada yang materi apa dari Mas Iman tentang Jalangkung? Tentang Jalangkung materinya sudah selesai sih. Karena sudah dijelaskan ke Mas Yoyo tadi tentang asimilasi budaya dari Tiongkok ke Nusantara. Itu sudah berjalan ribuan tahun dan sekarang masih mengakar, melekat ya gitu ya. Sampai ke Nusantara. Sampai ke Nusantara. Sehingga masih malah dibuat film. Bahkan ada berapa jenis ya Jalangkung, tapi yang terkenal ya Jalangkung, Oija itu pakai kata-kata itu loh. Pakai kata itu ya. Itu menarik ya Mas yang gitu. Tapi saya kurang percaya juga soal-soal kayak gitu. Tapi
menarik aja kalau untuk ditonton gitu. Itu rapalan aja juga dari harus bahasa Inggris itu. Hmm. Rapalan bahasa Inggris itu. Yang Oija gitu ya. Iya. Wah. Mungkin ada cerita lagi Bang ya? Apa cukup? Itu pengalaman saya ada cuman itu aja dari. Oke, berarti Itu aja. cerita dari awal tadi intinya bahwa Bang Yoyo pernah terjebak ataupun Jalanku pernah terjebak di kebunnya Bang Yoyo sampai Iya. berjalan 3 tahun dan akhirnya terlepas segelnya ya, Iya. dan sampai Seperti bisa keluar mudah-mudahan tanpa ada trauma ya. iya. Oke, teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari Bang Yoyo, saksikan terus di channel kami, tetap like dan subscribe. Pada tayangan-tayangan kembali kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Terima kasih Bang Yoyo, terima kasih Mas Iya, Iman, sama-sama. terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Terima kasih.